Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du ayuhat tullab as-saffu ar-rabi' rahimani wa rahimakumullah. Ya, pada kesempatan ini adalah pertemuan kita yang kedua ya tentang tafsir surat Al-Fatihah yang merupakan surat Makkiyah yang jumlah ayatnya ada 7. Oke. Ini arti dari tafsir, arti dari surah, arti dari Al-Fatihah, kemudian definisi dari Makkiyah, dan juga kita mulai kemarin dari Al-Isti'adzah yang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ini beberapa makna ya, dari Al-Isti'adzah itu ini ada meminta perlindungan kepada Allah ya. Kemudian asyaiton itu adalah iblis, la'anahullah, yang Allah laknat ya. Kemudian hukum membaca al-isti'adzah ini sunnah. Kemudian basmalah ini arti dari bismillahirrahmanirrahim, dan maknanya secara global adalah abtadi'u qiraati mutabarrikan ya, aku memulai apabila itu membaca ya, memulai untuk membaca dengan mengambil keberkahan. Kalau makan berarti ya mengucapkan bismillah untuk makan, mengambil keberkahan dari makan itu, dan segala amalan-amalan halal ya, dengan ucapan bismillah akan penuh dengan keberkahan. Dan ini beberapa hukum dari bismillah itu ya, dia syariatkan ya, apabila membaca surat dari Al-Quran ya, kecuali surat At-Taubah, dan juga disunnahkan untuk membaca bismillah di setiap kesempatan amalan-amalan mubah. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah kita jelaskan juga ya, maknanya adalah ya bahwasanya segala ya macam dan segala bentuk pujian itu hanyalah untuk Allah tabaraka wa taala semata. Kemudian Malik Yaumiddin ya, Allah tabaraka wa taala yang memiliki ya, yang menguasai hari pembalasan. Kemudian kita lanjutkan ya, ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Iyyaka ini dhamiru nasbin ya, yukhatibu bil wahid. Ini dhamir nasab, maksudnya adalah bentuk, salah satu bentuk dari maf'ulun bih ya, maf'ulun bih ya, maf'ulun bihi. Iyyaka na'budu sebenarnya na'buduka, kan tetapi dimajukan. Iyyaka ini yufidul hasr ya, membatasi bentuk peribadatan itu hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Ini dinamakan dengan al-hasr ya. Na'budu nuti'u ya, nuti'u kami taati ma'a ghayati dzul, dengan menampakkan rasa merendahkan diri kepada Allah ya, mengagungkan Allah dan cinta kepadanya. Nasta'in meminta pertolongan ya. Dan di sini Allah tabaraka wa taala mengajarkan kepada kita ya, kaifa natawassalu ilaihi fi qabuli du'aina, bagaimana kita mencari fasilitas untuk terkabulnya doa-doa kita ya. Maka sebelum kita meminta kepada Allah tabaraka wa taala, maka haruslah ihmadullah ya, pujilah Allah terlebih dahulu ya, wasnu alaihi wa majiduhu, berikan pujian, berikan pujaan, berikan ya hal-hal yang menjadikan Allah tabaraka wa taala maha tinggi dari segalanya ya. Dan kita harus berkonsekuensi untuk beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala semata, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun ya, meminta pertolongan hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Dan di sini ya, anak-anak yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, adab berdoa ya, adab berdoa. Kita lihat bagaimana surah Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita adab berdoa ya. Harus kita puji Allah ya, kita puji Allah tabaraka
wa ta'ala. Dan juga disunnahkan untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu barulah meminta kepada Allah. Ya, ini beberapa catatan kaki. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, untuk catatan yang pertama, anallaha yuhibbu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min ahadin ahabbu ilaihi alhamdu minallahi ta'ala hatta innahu hamida nafsah. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih Allah tabaraka wa ta'ala cintai dibandingkan ya pujian untuk dirinya. Ya. Kemudian ya, tidak ada zat yang lebih cemburu ya dibandingkan Allah tabaraka wa ta'ala yang harus dipuji. Tidak ada sesuatu yang lebih Allah tabaraka wa ta'ala cintai dibandingkan pujian hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma an'ama Allahu ala 'abdihi bi ni'mah. Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan nikmat sama sekali kepada hamba, maka faqala, hamba itu mengatakan alhamdulillahi illa kana alladhi a'ta afdala mimma akhadh. Kecuali apabila hamba mendapatkan nikmat kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, apa yang ia dapatkan dari Allah lebih besar dibandingkan apa yang dia ambil ya pada saat itu. Maka ini adalah pembalasan ataupun ganjaran yang besar bagi orang yang memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Dan harus ya, kita harus konsisten untuk selalu menyembah Allah tabaraka wa ta'ala ya. Maka hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini lihat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in li ifadatil ikhtisas wal hasr. Ya, itu hanya membatasi bentuk peribadatan hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala, tidak kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Ya. Kemudian dari itu catatan yang kelima, Abu Daud wa Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW mendengar seseorang yang berdoa di dalam salatnya, kemudian dia tidak berselawat kepada Nabi SAW. Maka Nabi berkomentar, ajila hadza, orang ini terlalu tergesa-gesa. Kemudian setelah dia selesai, Rasulullah SAW memanggil beliau dan yang lainnya, dan Rasulullah SAW berikan pengarahan, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, falyabda, maka hendaklah dia memulai bihamdillah, dengan mengucapkan alhamdulillah wassana alaihi, memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma liyusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hendaklah dia bersalat kepada Nabi, ya, thumma liyad'u bi ba'da mimma sya', ya, kemudian barulah dia untuk berdoa ya sesuai dengan apa yang ia inginkan. Oke. Kemudian ihdina as-sirata al-mustaqim. Ya, maknanya adalah, ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk untuk selalu berada di jalan yang lurus. Ya, arsyidna, tunjukkanlah kami. Adim hidayatana, ya, abadikanlah hidayah itu untuk kami. As-sirat ini adalah jalan at-tariqul mawsil ila ridak wa jannatik, jalan yang menghantarkan kepada keridhaan Allah dan juga surga Allah, yaitu agama, dan dia adalah menyerahkan diri kepada Allah. Al-mustaqim alladzi la maila fih anil haqq, yang tidak ada penyimpangan dari kebenaran, wala zaigh anil huda, dan tidak ada ya penyelewengan terhadap hidayah. Ya, dan ini makna ayat
dengan pengajaran Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, maka seorang hamba mengatakan kepada saudara-saudaranya mukmin yang lain seraya, ya, walaupun dia mengucapkan lafaz ini sendirian, akan tetapi dia mengikut sertakan kaum mukminin yang lainnya, maka meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan pujian, dengan pujaan, dengan mengangkat Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga berjanji, ya, berjanji bahwa saya berkomitmen untuk tidak menyembah, ya, sesuatu apapun selain Allah, ya. Dia bersama kaum mukminin yang lain berkomitmen untuk tidak menyembah sesuatu apapun selain Allah, dan juga tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga di sini ayat ini menjelaskan agar hidayah tersebut, ya, selalu bersemayam di dalam hati sampai datangnya kematian tanpa ada hal yang terputus, ya. Dan ini adalah hal yang kita ulangi 17 kali di dalam salat kita, salat wajib sehari semalam. Dan perbanyaklah berdoa dengan doa ihdinas siratal mustaqim, ya, siratal ladzina an'amta alaihim, ya, an'amta alaihim, ya, ini ada penjelasannya di dalam surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul, ya, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan membersamai orang yang Allah berikan nikmat terhadap mereka, yaitu dari kalangan para nabi, para siddiqin, orang yang syahid ya Allah, dan juga orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman berkumpul, ya. Kemudian makna ayat di sini, ya, seorang mukmin, ya, yang berdoa kepada Allah, dia menyertakan kaum mukmin yang lain untuk selalu berada di bawah petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakni jalan yang lurus, jalan yang lurus yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang diridhai. Dan dari ayat ini, ya, harus ada bentuk pengakuan terhadap nikmat Allah, dan juga, ya, meminta kepada Allah agar berada di kesudahan yang baik, ya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukanlah jalan orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala murkai, dan juga bukanlah jalan orang-orang yang tersesat. Ghairi artinya ya, tidak, ya, tidak. Al-maghdubi alaihim man ghadiba Allah Ta'ala alaihim, ya, mereka yang Allah Tabaraka wa Ta'ala murkai dari kalangan orang kafir dan orang-orang yang merusak di atas permukaan bumi ini, dan mereka adalah Yahudi dan ad-dhalin, mereka yang tersesat, mereka beribadah tetapi tidak dilandaskan oleh ilmu. Dan ini beberapa footnote ataupun catatan kaki yang penting. Asyirku, ya, syirik itu adalah ibadatu ghairillah ma'allahi ta'ala, ya, beribadah kepada selain Allah di saat bersamaan waktu itu juga beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau ada keyakinan dalam rububiyah ataupun uluhiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menganggap ada hal yang bersifat sifat atau sifat uluhiyah ataupun rububiyah yang ada pada Allah melekat kepada hamba ataupun makhluk yang lain, dan ini tidak bisa, dan ini masuk ke dalam kategori syirik, ya, anak-anak yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Ad-dhalal, al-inhiraf, ya, kesesatan, ya, kesesatan atau penyimpangan, ini sejatinya adalah jauh dari hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bentuk kesesatan itu ada dua, dhalalun fil i'tiqad, ya, sesat dalam segi akidah, dhalalun fil amal, dan juga sesat dari segi amal. Fadhalalu fil i'tiqad, ya, kesesatan dalam akidah, ya, kullu i'tiqadin mukhalifun, ya,
kullan aw ba'dhan lil mu'tamad al-islami. Ya, penyelewengan pada bentuk akidah, baik itu sebahagian ataupun secara keseluruhan. Ya, sedangkan ad-dhalal fil amal ibadatullah ta'ala bighairi ma syara'. Ya, kesesatan dalam amalan beribadah kepada Allah tabaraka wa taala dengan hal yang tidak disyariatkan Allah, mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala dengan sesuatu yang tidak disyariatkan Allah tabaraka wa taala. Maka tidak ada satu pun bentuk kesesatan dari dua kesesatan ini yang akan selamat, kecuali apabila seorang berpegang teguh kepada Allah tabaraka wa taala, Al-Quran dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak akan pernah tersesat. Mereka tidak akan mendapatkan keburukan. Dan makna ayat secara global, ketika seorang mukmin meminta kepada Allah tabaraka wa taala agar mereka istiqamah berada di jalan yang lurus, bahwasanya jalan tersebut adalah jalan orang-orang yang Allah ridhoi mereka, yang mendapatkan nikmat iman, beramal, berilmu dan juga beramal. Maka dia selalu merasa khawatir apabila tidak berada dalam jalan yang lurus, dan mereka sangat khawatir apabila digolongkan orang-orang yang tersesat ataupun orang-orang yang Allah tabaraka wa taala murkai. Maka di sini petunjuk ayat, haruslah kita selalu memotivasi diri untuk melakukan jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang saleh, dan juga menjauhi jalan orang-orang yang tersesat. Okey, ini yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan surah Al-Baqarah. Hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.